Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin. Bapak-bapak dan jamaah yang ulun muliakan, yang pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah yang pertama dengan nikmat, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan kenikmatan olehnya. Kita masih diberikan kenikmatan olehnya, yaitu dengan nikmat iman. Dengan nikmat iman, dengan nikmat usia, dengan nikmat sehat. Sehingga dengan demikian kita semua senantiasa bisa berhadir di majelis ilmu, berhadir di dalam majelis ilmu yang kita adakan dan sudah bertahun-tahun. Ulun tadi ada berpander dengan Pak Haji. Kita mulai pengajian ini April 2009 di mushola kita ini. Kalau kita hitung ya hampir 13 tahun. Alhamdulillah. April 2009. Yang pertama kali ceramah Pak Ustadz Zulfikar Ali. Masya Allah. Dalam rentang waktu 13 tahun itu, mungkin ada salah satu di antara jamaah atau ada beberapa jamaah yang sudah mendahului kita bertaat. Mudah-mudahan di kesempatan ini mari kita berdoa kepada Allah. Semoga dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan, amaliyah yang kita lakukan ini senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga bagi saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, amalah beliau yang beliau laksanakan, yang senantiasa orang yang didoakan para malaikat gitu. Orang yang didoakan para malaikat itu dengan doa Allahumma ufir lahu, Allahumma ufirhamhu, Allahumma arhamhu.
Malaikat itu berdoa kepada orang-orang yang senantiasa duduk di majelis ilmu, mengkaji dari beberapa ayat di dalam Al-Quran dengan doa mudah-mudahan orang itu diberikan keampunan oleh Allah. Dan mudah-mudahan orang yang senantiasa tekun di majelis ilmu itu senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu doa para malaikat kepada kita yang senantiasa tekun dari 2009 sampai sekarang 2002. Rentang waktu yang cukup lama. Jamaah rahimakumullah, kaji kita pada malam hari ini, mari kita telaah kembali di dalam Al-Quran. Mari kita telaah kembali di dalam Al-Quran tentang wajibuna nahwar rasul, yang artinya adalah kewajiban-kewajiban kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajibuna nahwar rasul. Mari kita kaji apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita dari apa yang disebutkan wajibuna nahwar rasul sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban-kewajiban kita, kewajiban-kewajiban kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kajian-kajian Al-Quran itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama di dalam kajian Al-Quran itu tasdiquhu fima akhbara. Yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbara. Artinya adalah membenarkan, tasdik. Sehingga ada yang disebut oleh Abu Bakar As-Siddiq gitu. Tasdiquhu fima akhbara. Membenarkan apa yang dikabarkannya. Risalah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak hanya membenarkan, akan tetapi bagaimana kita mengerjakan dari apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, tasdiquhu fima akhbara. Membenarkan apa yang dikabarkannya, yang dikabarkan kepada diri kita semua. Dan banyak kabar-kabar yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya, Islam itu dianggap asing. Islam itu pada permulaannya datang, itu dianggap asing oleh orang itu pada waktu itu. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman nanti kata Rasul kembali lagi. Ajaran-ajaran Islam itu dianggap asing pula. Sehingga dia tidak mengerjakan kewajiban, tidak mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Asing tuh, Bang. Sehingga apabila kita melihat atau mendengar atau kita membaca dengan sangat gampangnya, orang terkadang di dunia maya itu menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, memperolok-olok dan lain sebagainya. Nah, itulah yang disebutkan asing. Pertama kali Islam itu datang itu. Begitu juga nanti kata Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menjadi asing pula. Kalau ada yang mengamalkan sunnah, dibilangin pinapa iyanya, itu kan. Padahal kita belum mampu untuk melaksanakan seperti itu. Yang pertama di dalam kajian Al-Quran itu bagaimana kita tasdiquhu fima akhbara. Membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dari mulai tidur
dari mulai kita mau tidur sampai bangun, sampai mau tidur kembali, tidak ada sedikit pun yang tidak ada dalam petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dasarnya apa yang disebutkan? Qasdiquhu fima akhbara, membenarkan apa yang dikabarkannya. Lalu kalau di dalam Al-Qur'an bagaimana? Di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'anul Karim pada surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar itu adalah surah yang ke-39 di dalam Al-Qur'an. Surah yang ke-39 di dalam Al-Qur'an ayatnya adalah ayat yang ke-33. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi jaa'a bis-sidqi Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bih ulaika humul muttaqun. Yang kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan orang yang membawa kebenaran. Siapa yang membawa kebenaran itu? Rasulullah. Walladzi jaa'a bis-sidqi, dan orang yang membawa kebenaran itu tidak lain adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang membenarkan, dan orang yang membenarkan ajaran-ajarannya. Sehingga salah satu sahabat itu, Khulafaur Rasyidin, itu ada disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Abu Bakar itu adalah orang yang membenarkan pertama kali apa yang diucapkan oleh Rasul, sehingga beliau digelar dengan As-Siddiq. Oleh karenanya Al-Quran berbicara, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang yang membawa kebenaran yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang membenarkannya. Insya Allah kita berataan membenarkan. Insya Allah umat Islam pada umumnya membenarkan. Kalau ada orang yang memperolok-olok, ulaika lahum azabun alim, maka dia akan mendapatkan sebuah azab yang sangat pedih nantinya. Sehingga dengan demikian di akhir ayat itu, di akhir ayat itu pada surah Az-Zumar itu disebutkan wasaddaqa bih ulaika humul muttaqun. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang membawa kebenaran yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa tentang ajaran-ajaran Islam, yang pada periodisasi di Mekah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa kebenaran Islam itu dengan secara sembunyi-sembunyi. Dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dilakukan dengan cara berhinipan, dan dia berkumpul di rumah Arqam bin Abil Arqam, gitu kan. Pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah markas itu, bagaimana Rasul itu mengerjakan, bagaimana Rasul itu membawa kepada kebenaran kepada umat-umat pada waktu itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam belum ada perintah. Pada saat di Mekah itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam belum ada perintah untuk mengerjakan, untuk melakukan dakwah itu dengan terang-terangan. Kenapa? Umatnya sedikit, minoritas. Ujar orang Wahai ini minoritas, umat sedikit. Amun kita umat sedikit, lalu kita terang-terangan mengerjakan, lalu kita terang-terangan berdakwah di muka pemuka kaum Quraisy, maka orang itu akan dibunuh pada waktu itu. Itulah yang disebut dengan strategi. Itulah yang disebut dengan strategi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu pula, Rasul sallallahu alaihi wasallam belum mendapatkan perintah dari Allah untuk menyebarkan Islam itu dengan terang-terangan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara ibda binafsik.
memberikan contoh dari apa yang dilakukan oleh Rasul, sehingga orang itu mengikuti dari apa yang dilakukan oleh Rasul. Sehingga apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berhasil. Dari kalangan keluarga berdahulu yang mengikuti ajaran Islam, dari kalangan keluarga kita dulu yang diajak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk diajarkan tentang Islam, kebenaran-kebenaran Islam, sehingga dari beberapa keluarga itu seluruhnya masuk ke dalam Islam. Oleh karenanya, jamaah rahimakumullah, itulah yang disebutkan sebuah perjuangan. Kalau kita melakukan yang demikian, membenarkan dari apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya cukup dia membenarkan, akan tetapi dia mengerjakan dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada diri kita. Maka di akhir ayat itu disebutkan ulaika humul muflihun. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang akan memperoleh tingkat atau derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena sambungan ayat itu disebutkan lahum ma yasha'una inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin. Yang kata Allah dalam firman Allah itu, mereka akan memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Oleh karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu contoh di dalam Al-Qur'an, salat sunnah. Salat sunnah yang ada di dalam Al-Qur'an itu, yang disebut di dalam Al-Qur'an itu adalah tahajud. Salah satu salat sunnah yang disebut di dalam Al-Qur'an itu tahajud. Dan apa yang dibicarakan di dalam Al-Qur'an, Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah riwayat itu sampai bengkak batisnya. Kenapa? Saking lamanya berdiri, gitu. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasul itu maksum, gitu kan, bersih dari dosa. Rasul itu bersih dari dosa yang disebut dengan maksum. Akan tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak demikian. Sebuah bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan demikian apa yang dibawa oleh Rasul, apa yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, nantinya akan memberikan contoh kepada umat-umat yang generasi-generasi penerusnya. Contoh yang lain kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang nantinya wajahnya akan bersinar dan nantinya akan ditunggu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di Telaga Kautsar. Maka sahabat itu bertanya, "Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka itu umatmu yang demikian itu?" Kata sahabat-sahabat tadi. Maka Rasul menjawab, adalah orang yang tidak pernah kering dari wudu. Artinya apa? Dia senantiasa mempunyai wudu. Nah, itulah yang disebutkan orang yang membenarkan, jaa bis-sidqi wa saddaqa bi ulaika humul muttaqun. Yang kedua, kesambungan ayat. Sambungan ayat itu, mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki. Maka Rasul mengatakan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, fatahajjat bihi nafilah. Bagaimana kita bertahajud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nantinya orang yang terbiasa melakukan tahajud itu, salat malam itu, maka Allah memberikan kepadanya maqamam mahmudah. Makom, bukan makam, gitu. Makom. Makom itu adalah tempat, mahmudah itu adalah terpuji. Maka di dalam ayat ini disebutkan ulaika humul muttaqun. Nah, itulah yang disebutkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian balasan bagi orang-orang yang senantiasa, dzalika jazaa'ul muhsinin.
Nah, demikian itu pula kata Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan. Sebagai balasan kepada siapa? Sebagai balasan kepada orang-orang yang mengikuti kebenaran itu dan membenarkan serta dia mengerjakan dari kebenaran itu. Wayah ini apa? Yang semakin maju sekarang orang sudah mengetahuinya. Akan tetapi dari ilmu yang dia kuasai itu tentu dia bisa membedakan apa yang halal, mana yang halal, mana yang haram. Akan tetapi sekalipun mereka itu sudah mengetahui tentang sesuatu yang haram, sudah mengetahui tentang sesuatu yang halal, akan tetapi dia banyak melanggar dari ketentuan-ketentuan Allah, lalu dia memilih yang haram itu. Yang kedua, jazaul muhsinin. Mereka itu akan diberikan balasan kepada orang-orang yang membenarkan ajaran itu sebagai balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Sedikit apapun perbuatan kita, nang ngarannya kebaikan, yang namanya kebaikan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dari apa kebaikan yang kita lakukan. Karena di dalam Al-Qur'an itu adalah sebagai pengingat. Masih di ayat yang sama kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad darabna linnasi fi hadzal Qur'an. Sungguh telah kami buka, kata Allah. Sungguh telah kami buka. Sungguh telah kami buatkan dan kita buka dan kita baca dari Al-Qur'an itu. Dan di dalam Al-Qur'an itu kata Allah, kalau kita membaca ayat-ayat itu adalah sebagai perumpamaan, sebagai contoh, liyadzakkar, supaya kita ingat. Sehingga dengan demikian ada istilah yang disebut dengan zikir. Ada yang disebut dengan zikir. Apa zikir itu? Adalah bahasa Arab. Kalau bahasa kita adalah ingat. Sehingga dengan demikian di dalam Al-Qur'an itu disebutkan walaqad darabna linnasi fi hadzal Qur'an min kulli masal. Masal, contoh. Kalau bahasa Indonesia disebut dengan misal. Masal. Masali la'allahum yatadzakkarun. Sudah banyak contoh-contoh di dalam Al-Qur'an dari apa yang kita buka, dari apa yang kita baca dari ayat itu sebagai contoh, sehingga dengan membaca ayat itu kita akan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mengkaji wajibuna nahwar rasul. Kewajiban kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di dalam kajian Al-Qur'an itu disebutkan ta'atuhu fima amara. Ta'atuhu fima amara. Yang artinya adalah ta'atuhu fima amara. Yang artinya adalah mentaati segala sesuatu yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan oleh Rasul? Apa yang disunahkan dari kewajiban-kewajiban agama itu? Beberapa waktu yang lalu ulun pernah menyampaikan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau hendak guring supaya kita tidak diganggu oleh mimpi-mimpi yang jelek dan lain sebagainya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah adab.
memberikan contoh tentang adab kita ketika kita hendak guring. Sehingga dengan demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita, selimut yang sudah dilipat itu jangan langsung kita ambil langsung menutupi badan kita, akan tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam hendaklah dikibas berdahulu. Sehingga dengan demikian di dalam kajian hadis jangan-jangan nanti di lipatan selimut itu ada binatang dan lain sebagainya, yang pada saat kita tidur kita tidak mengetahui kalau binatang itu menggigit dan lain sebagainya, karena di dalam hadis itu dikatakan bahwa tidur itu adalah mati. Artinya kita sudah tidak ingat apa-apa. Oleh karenanya kata Rasulullah SAW, bagaimana kita bersedia, bagaimana kita menyediakan, bagaimana kita prepare dari apa yang kita lakukan itu, yaitu mengibas dulu selimutnya, lalu kita membaca doa. Nah itu disebutkan, kata Rasulullah SAW, wajibuna nahwar Rasul, kewajiban kita kepada Rasul adalah ta'atuhu fima amarah. Ta'atuhu fima amarah, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Mari kita buka di dalam Al-Quran apa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu. Yang disebutkan di dalam kajian Al-Quran itu ta'atu fima amarah disebutkan di dalam surah An-Nur. Surah An-Nur itu surah yang ke-24 di dalam Al-Quran. Surah yang ke-24 di dalam Al-Quran, ayatnya adalah ayat yang 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ilallah ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na ulaika humul muflihun. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan bahwa hanya ucapan orang-orang mukmin yang disebutkan di dalam Al-Quran ini, disebutkan di dalam Al-Quran wa idza du'u ilallahi wa rasulih, yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran ini, wa may yuti'illahu wa rasul wa yakhshallah, yang disebutkan ucapan orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul sallallahu alaihi wasallam sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah diridhai oleh Allah, yaitu dinul Islam. Makanya kalau ada orang yang pindah agama, gitu kan, itu bukan pindah agama, murtad, gitu kan, riddah. Di dalam istilah itu disebutkan riddah, lalu digampangkan pindah agama. Sesungguhnya dalam bahasa Al-Quran itu disebutkan riddah. Orang yang pindah agama itu bukan pindah agama, dalam istilah Al-Quran itu adalah orang yang murtad, yang dulunya Islam lalu dia kembali kepada agama lain, atau dia memeluk agama lain. Sehingga dengan demikian maka Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang riddah itu, orang yang murtad itu. Ulun minggu kemarin itu datang dari Pelayahari. Ulun kada kenal dengan orang yang ulun Islamkan kemarin, cuma kenal melalui HP. Dia tanya bagaimana di dalam Islam, kita jawab apa adanya. Kenapa ada orang berkuciak ketika subuh azan disebut berkuciak?
Karena dia apa? Kita memaklumi. Karena mereka itu belum tahu. Itu adalah azan, seruan, panggilan kita untuk melaksanakan salah satu ibadah yang sudah ditentukan kepada kita sebagai seorang mukmin. Bukan itukah? Sampai 6 bulan. Kadang kegampangan 6 bulan. Malam nanti nelpon, nanti mencek. Mun orang kada tahu kita bercetan dengan yang kada-kada gitu kan. Tapi niat kita adalah bagaimana kita memberikan informasi Islam itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga dengan demikian, kalau mereka mendengarkan, kalau mereka itu mendapatkan informasi yang baik, maka dia akan mengikuti dari apa yang kita sampaikan. Dia seorang dokter hewan yang bertugas di yang penyediaan bahan makanan itu konfit ya gitu. Yang makanan dalam itu. Dia dokter hewannya. Akhirnya minggu kemarin itu saya bilang ke Banjarmasin aja. Kita Islam di Banjarmasin, nanti kita banyak kekawalan, kita undangan berataan. Kada mau supan. Lalu gimana di Banjarbaru? Akhirnya di Banjarbaru dia kada mau jual. Oke, enggak apa-apa, saya yang datang ke sana. Lalu kita Islamkan di Masjid Panggung, Masjid Muhammadiyah itu. Saya telepon ke kawalan, alhamdulillah sambutan masyarakat di sana luar biasa. Sehingga kita Islamkan. Nah, itu disebutkan bagaimana seseorang itu mengikuti dari apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka bertanya tentang Islam, kita jelaskan tentang Islam itu. Ketika dia bertanya tentang azan, kita jelaskan azan itu. Dan ketika mereka bertanya tentang wudu, lalu kita jelaskan cara berwudu dan apa yang dibaca. Sehingga dengan demikian, alhamdulillah bukan karena ulun, akan tetapi karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah disebutkan. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat tadi yang sama-sama kita sudah mengetahuinya di dalam surah An-Nur ayat yang 21 itu, hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar, maka kami akan taat dari apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Sebuah kebenaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat itu membenarkan, tidak banyak membantah, sami'na wa ata'na. Dia mendengar lalu dia akan taat dari apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga kata di dalam kajian-kajian Al-Qur'an itu wajibuna nahwar rasul. Bagaimana kewajiban kita? Kewajiban kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah ijtinabu ma naha anhu. Ijtinabu artinya adalah ijtinabu menjauhi apa yang dilarangnya. Banyak larangan-larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang harus kita jauhi ketika Rasul memberikan sebuah amaran. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah perintah, bagaimana Rasul mencontohkan dari perintah-perintah itu? Karena dalam berislam itu seperti kita berlalu lintas. Di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita harus berhenti ketika kita lampu merah, dan bagaimana kita siap-siap mau berhenti ketika lampu kuning, dan kita harus berhenti pada saat lampu merah. Nah, itu adalah disebut dengan aturan yang disebut dengan syariah. Itulah aturan
atau disebut dengan syariah, peraturan-peraturan. Sehingga orang mengenal sekarang ada yang disebut dengan jilbab syar'i, gitu kan. Ada pakaian syar'i, ada jilbab syar'i, ada hotel syar'i, ada bank syariah, ada apa lagi? Macam-macam, ada rumah sakit syariah. Nah, sekarang di Banjarbaru sudah ada satu. Apa, rumah sakit Sultan Agung yang baru diresmikan itu kan. Yang semuanya syariah itu adalah sebuah aturan atau peraturan di dalam Islam. Sehingga disebutkan ijtinabu ma naha anhu, menjauhi apa yang dilarangnya. Sehingga dengan demikian di dalam kajian Al-Quran disebutkan la na'budallah illa bima syara'a. Artinya apa? Tidak beribadah. Tidak beribadah yang disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 80 itu, la na'budallah illa bima syari'a. Dia tidak beribadah kecuali dengan syariat dan tuntunan yang dicontohkan oleh Rasul. Kalau tidak ada di dalam tuntunan, maka apa yang kita lakukan tidak akan bernilai sebuah pahala. Karena perkembangan waktu, karena perkembangan zaman, banyak macam-macam. Banyak sempalan-sempalan ajaran yang orang-orang coba mengutak-ngatik tentang kebenaran itu. Dan orang akan melencengkan sebuah jalan ketika seseorang itu tidak ada yang disebutkan di dalam kajian Al-Quran adalah wajibuna nahwar rasul. Kewajiban kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah selanjutnya adalah al-iman. Iman, al-imanu bihi. Artinya beriman kepadanya. Kalau kita sudah beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi. Beriman kepada Allah, maka akan cinta itu. Ketika seseorang itu sudah percaya, believe kalau bahasa Inggris itu, believe atau trust. Maka ketika dia sudah cinta, maka dia akan mahabbatuhu. Mahabbatu itu adalah mencintainya. Bagaimana mencintainya? Ada sesuatu yang hilang kalau kita tidak mengamalkan dari sunnah yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya bagaimana di dalam kajian Al-Quran itu, setelah dia beriman, setelah dia percaya, lalu dia mahabbah mencintainya, lalu dia mengagungkannya, ta'zimuhu. Kalau sudah ta'zimuhu, bagaimana kita disuruh untuk bersalawat kepadanya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ta'zimuhu, mengagungkannya. Dan setelah kita mengagungkannya, maka yang harus kita lakukan di dalam kajian Al-Quran, maka disebutkan nusratuhu wa ta'ziruhu, menolong dan membelanya. Maka saudara-saudara kita dimanapun mereka itu, ketika Rasul itu sedikit saja disinggung atau dilecehkan dalam bahasa wayah ini, semua akan bergerak. Kenapa? Wajibuna nahwar rasul. Kewajiban kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, nusratuhu wa ta'ziruhu, menolong dan membelanya. Ketika orang itu melecehkan apa yang disebutkan dengan pelecehan-pelecehan, sehingga dengan demikian umat Islam akan marah. Kenapa? Nusratuhu wa ta'ziruhu, karena dia akan menolong dan membelanya. Yang seterusnya, mahabbatu man akhabbah. Artinya, bagaimana kita mencintai, bagaimana mencintai para pencintanya. Jadi kata Rasulullah SAW, bagaimana kita disuruh banyak bersalawat kepadanya. Bagaimana kita disuruh untuk bersalawat kepadanya dalam keseharian kita. Kenapa? Kita mencintai Rasul. Tidak khususan kepada maulid.
Akan tapi dimanapun kita disuruh untuk bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya adalah ihya'u sunnatihi. Yang seterusnya adalah menghidupkan. Apa yang dihidupkan? Ihya'u sunnatihi, menghidupkan sunnah dan ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iksarus salawati. Apa disebut dengan iksarus salawati? Yang ulun sampaikan tadi adalah memperbanyak salawat. Dan yang terakhir, sebuah amalan yang harus kita lakukan, ittiba'u manhajihi. Manhajihi artinya mengikuti manhajnya, artinya mengikuti jalan yang telah dicontohkan oleh Rasul kepada kita semua. Bapak jamaah rahimakumullah, itulah yang dapat ulun bahas pada malam hari ini berkenaan dengan wajibuna nahwar rasul, kewajiban kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya, mudah-mudahan kita berataan senantiasa mampu untuk mengamalkan apa yang telah menjadi kewajiban kita yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya ulun mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.